Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita di mana pelecehan terhadap Tuhan Yesus Kristus bukanlah hal yang baru bagi umat Kristiani. Baru-baru ini seorang artis terkenal yang diduga ia merendahkan dan melecehkan Tuhan Yesus Kristus di media sosial, yaitu Syahrini. Oleh karena kebodohannya yang sok tahu Alkitab, yang lebih ahli Alkitab daripada ahli Alkitab, yang lebih pendeta daripada pendeta, sehingga berujung malapetaka bagi dirinya sendiri. Nah, pada kali ini ada seorang perempuan yang menghujat, mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus di media sosial. Penghujatan kali ini kepada Yesus Kristus sungguh sangat menyedihkan, saudara. Tidak beradab, ya. Untuk itu langsung saja kita saksikan videonya yang berikut ini. Apa dia inkarnasi? Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Kasih Mimi. Anda membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham apa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Buat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham apa dia inkarnasi. Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah, kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allahu Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke,
Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong-bohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si gonjes ini mengatakan, ada buktinya. Kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap, kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, dia kok minta disalib. Dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya. Cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptaannya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para Dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan, siapa? Siapa? Gonjes dah. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya berharap teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara dan saya memberikan komentar yang baik, komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Teman-teman, itulah dia Ratu Entok yang melecehkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pelecehan yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus sebenarnya, ia membongkar aibnya sendiri, ia membongkar kebodohannya sendiri. Oleh karenanya, nah teman-teman, itulah dia video Ratu Entok yang melecehkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pelecehan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Ratu Entok ini, ia membongkar aibnya sendiri, ia membongkar kebodohannya sendiri. Oleh karenanya saya memperlihatkan kebodohan Ratu Entok ini ketika ia mengata-ngatai Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, di sini Ratu Entok mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang dilahirkan? Siapa yang disusui? Siapa yang berak?
Siapa yang dikandung, siapa yang kencing, siapa yang menghisap pentil, siapa yang keluar dari kemaluan seorang Bunda Maria? Nah, pertanyaan Ratu Entok ini sampai pada kesimpulan bahwa kalau Yesus itu dilahirkan, disusui, berak, dan dikandung, kencing, menghisap pentil, dan keluar dari kemaluan seorang wanita atau seorang Bunda Maria, maka ia bukan Tuhan. Ya. Yesus bukan Tuhan. Ya. Karena di pikiran dan di otaknya Ratu Entok ini tidak mungkin Tuhan jadi seperti itu. Ya. Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Itu yang ada di pikiran Ratu Entok ini. Itu kebodohannya. Sebenarnya ini satu kebodohan dan sangat bodoh. Ya, ia mengukur iman orang lain berdasarkan iman yang dia yakini di dalam kitab sucinya. Kalau saya pakai standar yang sama juga, Ratu Entok, ya saya ukur iman Anda berdasarkan kitab suci saya. Apakah Ratu Entok menerima? Tentu tidak. Pasti umat dan sesama umat Ratu Entok, mereka pasti mendemo saya dan bahkan mengusut saya untuk masuk penjara kalau saya memakai standar yang Anda pakai untuk memahami iman Anda. Ya. Nah, sekarang saya jawab. Di sini Ratu Entok tidak mengerti duinatur Yesus Kristus. Tidak mengerti. Ya, di dalam diri Yesus Kristus ada dua natur. Yang pertama, natur insani, yaitu kemanusiaan, dan natur ilahi dan kealahannya. Ya, pada waktu Yesus berak, Yesus tidur, Yesus dikandung, Yesus kencing, Yesus menghisap pentil. Ya, itulah sisi kemanusiaan Yesus. Itulah sisi kemanusiaan. Ketika ia lelah, tidur, berak, minum, dan lain sebagainya, disitulah ia sebagai manusia. Ya. Justru di sini Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus menunjukkan Dia Allah yang Maha Kuasa adalah Dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kehendaknya. Perhatikan, sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu Dia bisa melakukan apa saja sama seperti menjadi manusia. Bisa. Ya. Itulah Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus, Ratu Entok. Jadi jangan ukur iman dan keyakinan dan ketuhanan Allah saya berdasarkan perspektif iman dan kitab suci Anda. Ini sangat ngawur dan konyol dan sangat bodoh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain Ratu Entok mengakui Tuhan itu Maha Kuasa. Dengan kata lain, Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Namun di sisi lain Ratu Entok juga membantah argumentasinya bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Dengan kata lain Ratu Entok mengatakan bahwa Tuhan itu terbatas. Di sisi lain Anda mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, bisa apa saja dan tidak terbatas. Di sisi lain, Anda juga membantah bahwa Allah yang Maha Kuasa itu terbatas. Nah, ini logika konyol dan logika yang sangat keliru, ya, logika dungu. Jadi, logika Anda adalah logika yang terbalik, alias miring. Itu logika mirnya. Kemudian di sini Ratu Entok mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Lagi-lagi Ratu Entok ini ia membatasi kemahakuasaan Allah. Ya, dengan kata lain Ratu Entok ini ia menjadi Allah atas Allah. Ya, sehingga ia menyuruh-nyuruh Allah untuk tidak bisa Allah lakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, dan inilah
logika mereka. Di sisi lain tadi dia mengaku bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah bisa dan bisa melakukan apa saja, ya. Tetapi dia mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa melakukan apa saja, apalagi dia menjadi manusia. Sekali lagi, logika yang dibangun oleh Ratu Entok ini logika ngawur, ya. Ya itulah logika konyol mereka yang mengobok-obok Tuhan sesembahan orang Kristen. Mereka berpikir bahwa kalau cara-cara semacam itu iman Kristen goyah. Oh no, iman Kristen itu logis dan teologis, ya. Alkitab menjawab dirinya sendiri, ya. Jadi oleh sebab itu kami umat Kristen tidak sakit hati ketika Anda mencaci maki, menghina, mengolok-olok Tuhan sesembahan saya. Tidak. Namun Alkitab kami atau Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi, mendoakan, dan bahkan memberi engkau makan, ya. Kalau kita ketemu, saya akan traktir Anda untuk makan, Ratu Entok, ya. Jadi oleh sebab itu demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.